Kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi umat Islam, bagi kita semua di masa berikutnya. Sampai saat ini, narasi-narasi tentang para sahabat Rasulullah SAW tetap menjadi sumber inspirasi yang berharga untuk membimbing kehidupan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Dan berikut ini kisah sahabat Rasulullah Said bin Zaid. Said bin Zaid mungkin tidak sepopuler seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi keagungan beliau. Nah, pada video kali ini, mari kita eksplor ringkasan dari biografi Said bin Zaid untuk lebih memahami kehidupan sahabat mulia yang satu ini. Teman-teman, nama lengkap beliau adalah Said bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi, seorang keturunan dari kabilah yang sama dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Mekah 22 tahun sebelum hijrah dan termasuk di antara yang pertama kali memeluk agama Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Said bin Zaid menikah dengan Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anhu, adik dari Umar. Sementara itu, Umar menikahi saudarinya, Atikah binti Zaid. Ayah mereka Zaid bin Amr bin Nufail. Di zaman jahiliyah sebelum munculnya kenabian, dia terkenal sebagai individu yang tangguh memegang ajaran agama Nabi Ibrahim. Tidak melakukan sujud kepada berhala dan tidak mengikuti ritual-ritual sembelihan yang ditujukan kepada berhala. Nah, teman-teman, Said bin Zaid memeluk Islam. Said bin Zaid merupakan salah satu yang memeluk agama Islam sebelum Umar bin Al-Khattab. Ia telah memeluk Islam sebelum pertemuan di Darul Al-Arqam. Dan sebelum beliau menyampaikan dakwah di tempat tersebut, Fatimah binti Khattab, istrinya, juga ikut memeluk Islam bersamanya. Said adalah salah satu dari mereka yang ikut dalam awal hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menjadikan Said bin Zaid bersaudara dengan Rafi bin Malik Al-Jarqi. Pada saat ia memeluk agama Islam, usianya masih di bawah 20 tahun. Selain ikut serta dalam pertempuran Perang Badar, beliau juga berpartisipasi dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW. Saat itu, ia sedang melaksanakan tugas penting lain yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, bersama kaum muslimin. Beliau ikut serta dalam mencabut tahta Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Romawi. Dalam setiap pertempuran yang dihadapi oleh kaum muslimin, penampilannya selalu mencerminkan reputasi yang terpuji, akhlak yang terpuji. Salah satu pencapaian luar biasa yang patut dicatat adalah yang terjadi selama Perang Yarmuk. Mari kita sejenak mendengarkan Said menceritakan pengalamannya tersebut. Said mengungkapkan bahwa selama Perang Yarmuk, pasukan kami terdiri dari 24.000 tentara. Sementara pasukan Romawi yang kami hadapi mencapai 120.000 tentara. Saat musuh mendekati kami, mereka maju dengan langkah-langkah yang kokoh, langkah-langkah yang mantap, seperti bukit yang bergerak oleh tangan-tangan tersembunyi. Said meneruskan perjalanannya di depan barisan pendeta, perwira tinggi, panglima, dan yang membawa kayu salib, sambil menguatkan suara dalam membacakan doa. Doa tersebut dikumandangkan berulang-ulang oleh para tentara yang mengikuti di belakang mereka dengan suara yang menggema. Katanya, ketika pasukan muslimin melihat musuh mereka dalam keadaan demikian, sebagian besar dari mereka merasa terkejut. Dan rasa takut pun muncul di dalam hati mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian bangkit untuk membangkitkan semangat jihad di antara mereka. Beliau berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, dukunglah agama Allah, pasti Allah akan membantu kalian dan memberikan kekuatan kepada kalian. Hai para hamba Allah, kuatkanlah tekad dalam hati kalian, sebab keteguhan hati merupakan jalur keluar dari kekafiran, jalan untuk meraih keridhaan Allah dan penolakan kehinaan. Persiapkan senjata dan perlindungan. Tetaplah bersikap tenang dan diam, kecuali dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati masing-masing. Tunggulah petunjuk selanjutnya dari saya. Dengan izin Allah," seru Abu Ubaidah dengan penuh semangat. Tanpa diduga, seorang prajurit muslim keluar dari barisan dan menyampaikan kepada Abu Ubaidah, "Saya ingin mencapai syahid sekarang.
Apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Ubaidah dengan tegas menjawab, tentu. Sampaikan salam saya dan salam dari kaum muslimin kepada beliau. Katakan padanya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami telah terbukti benar. Setelah mengucapkan kata-katanya, Said menata prajurit yang mengeluarkan pedang dan melanjutkan langkahnya menyerang lawan-lawan Allah. Said pun mengikuti jejaknya, melemparkan diri ke tanah dan bangkit berlutut. Ia kemudian mengarahkan lembingnya dengan cermat dan menikam salah satu dari musuh-musuhnya. Tanpa disadari, ketakutan secara alami menghilang dalam hati saya. Pasukan muslimin bangkit menyerang pasukan Romawi. Perang berkobar dengan intensitas yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat muslim, ujar Said. Setelah itu, Said bin Zaid ikut berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut Damaskus. Setelah berhasil merebut Damaskus, komunitas muslimin menunjukkan kesetiaan mereka. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah menunjuk Said sebagai wali kota di kota tersebut. Said menjadi wali kota pertama dari kalangan muslimin setelah kota itu berhasil ditaklukkan. Nah, ini salah satu doa Said yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama pemerintahan Bani Umayyah, teman-teman, isu yang berkepanjangan muncul di kalangan warga Madinah mengenai Said bin Zaid. Arwa binti Umais, seorang perempuan, menuduh Said merampas tanahnya dan menyatukannya dengan tanah Said. Perempuan tersebut menyebarluaskan tuduhannya kepada seluruh kaum muslimin dan melaporkan perkaranya kepada Marwan bin Hakam yang menjabat sebagai wali kota Madinah pada saat itu. Marwan mengutus beberapa petugas untuk menanyai Said mengenai tuduhan yang diajukan oleh perempuan tersebut. Said, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa prihatin atas tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Tak lama kemudian, sebuah banjir besar terjadi. Suatu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, tanda batas tanah antara Said dan Arwa yang melaporkannya Said tadi, yang sebelumnya menjadi sumber perselisihan, itu terbuka. Kaum muslimin memperoleh bukti bahwa Said adalah yang benar. Sementara tuduhan palsu perempuan itu terbantahkanlah sudah. Hanya dalam waktu 1 bulan setelah kejadian itu, perempuan tersebut kehilangan penglihatannya. Saat ia berjalan meraba-raba di tanah yang menjadi sengketa itu, akhirnya ia terjatuh ke dalam sumur. Abdullah bin Umar menyampaikan, saat kami masih kecil dulu, kami sering mendengar orang mengutuk orang lain dengan kalimat, dibutakan Allah kamu seperti Arwa. Peristiwa tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Hal ini dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, hindarilah doa orang yang dizalimi, karena antara orang yang dizalimi dan Allah tidak ada hijab atau penghalang. Apalagi jika yang mengalami perlakuan tidak adil tersebut adalah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin masuk surga, yaitu Said bin Zaid. Itulah kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Said bin Zaid. Semoga dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dan bisa meneladani dari kisah beliau. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe juga channel ini.